Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sedang melaksanakan social atau physical distancing di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Oke, sebelum menyaksikan video ini, kalau kalian belum sholat, ya untuk yang muslim silahkan sholat dulu. Kalau yang belum makan silahkan makan dulu. Karena hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membacakan sebuah puisi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa puisi itu adalah jenis karya sastra yang berupa kata-kata yang disusun sedemikian rupa, ditulis sedemikian hingga menimbulkan kesan untuk orang yang membaca karya tersebut. Baik, untuk membacakan sebuah puisi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, membuat penjedaan terhadap puisi tersebut. Penjedaan adalah contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, sini ada sebuah puisi berjudul Ibunda Tercinta, karya Umbulandu Paranggi. Nah, karya Umbulandu Paranggi bisa kita lihat di sini. Penjedaan itu dimaksudkan untuk memudahkan kita ketika membacakan puisi tersebut. Nah, sini Bapak sudah memberikan contoh satu bait puisi yang sudah dijeda. Kita coba bacakan ya. Ibunda Tercinta, karya Umbulandu Paranggi. Perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Nah, penjedaan satu itu dimaksudkan untuk kalian berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke kata sebelumnya. Perempuan tua itu senantiasa bernama. Kalau garis miring 2, ini artinya kalian berhenti sedikit lebih lama daripada garis yang sebelumnya, dari garis miring 1 gitu ya. Perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum abadi. Nah, seperti itu contoh penjedaan. Selanjutnya, selain penjedaan, yang harus kalian perhatikan ketika membacakan sebuah puisi adalah intonasi. Intonasi adalah penekanan nada pada kalimat tertentu. Ambil contoh misalkan judul puisi yang tadi ya, yang Ibunda Tercinta. Nah, biasanya intonasi itu diberikan ketika kita membacakan judul sebuah puisi. Ibunda Tercinta. Jadi ditegaskan judulnya itu apa. Itu untuk menimbulkan kesan kepada orang yang mendengarkan pembacaan puisi kita. Ibunda Tercinta. Perempuan tua itu. Perempuan tua itu. Itu ada di kata tua dan itu diberikan penekanan lebih. Jadi agar orang yang mendengarkan pembacaan kita, imajinasinya tertuju kepada perempuan tersebut. Ibunda Tercinta. Perempuan tua itu. Ketika menyebutkan kata itu, kita gunakan intonasi yang lebih dalam. Ya. Oke, setelah intonasi, juga ada yang namanya gestur dan mimik wajah. Mimik itu adalah raut wajah kita ya ketika membacakan puisi tersebut, atau ekspresi yang kita lakukan ketika membacakan puisi tersebut. Selanjutnya adalah gestur. Gestur ini, kalau kalian membacakan puisi, bisa sambil berdiri, gitu ya, mengacungkan tangan, atau dengan gestur-gestur lain yang bisa mendukung bagaimana kalian membaca puisi tersebut hingga menimbulkan kesan yang lebih dalam kepada orang yang mendengarkan pembacaan puisi kalian. Ya, oke.
Bapak coba bacakan puisi ini secara full ya. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban, terima kasih, restu, dan ampunan. Dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib, dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih sayang, 3 patah kata purba. Di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hati dan janjinya. Umbu Landu Parangi 1965, Ibunda Tercinta. Nah, itu tadi adalah cara membacakan sebuah puisi dengan lirik. Kalian bisa berimprovisasi membacakan puisi dengan cara kalian sendiri ya, karena sebenarnya tidak ada pakem, tidak ada aturan yang jelas untuk membacakan puisi itu seperti apa. Tergantung dari bagaimana kalian memaknai puisi tersebut dan ingin menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya seperti apa. Gitu ya. Misalkan, Pak, saya ingin membacakan puisi dengan cara nge-rap gitu ya. Oh, itu bisa gitu ya. Kalau memang si puisinya cocok untuk dibacakan seperti itu. Gitu. Oke, di sini Bapak akan merekomendasikan beberapa nama penyair yang puisinya bisa kalian baca ya untuk mengisi masa social distancing atau physical distancing ini. Yang pertama ini Bode Riswandi, Mendaki Kantung Matamu judulnya. Kalian bisa, kalau punya di rumah bisa baca atau bisa cari-cari di Google, mungkin ada 1-2 puisinya. Yang kedua ada ini untuk yang perempuan yang suka galau-galau. Nah, bisa baca puisinya ini, Buku Tentang Ruang. Penyairnya namanya Afianti Arman. Atau, nah ini yang legend, Hairil Anwar, judul puisinya Aku Ini Binatang Jalang. Nah, ini banyak sekali di Google, bisa kalian cari puisi-puisinya, nanti bisa coba kalian bacakan ya. Atau juga ini legend juga nih, Sapardi Djoko Damono. Ini salah satu legenda penyair Indonesia, legenda hidup ya. Beliau masih ada dan sekarang jadi dosen di UI. Nah, salah satu judul puisinya yang paling terkenal adalah Aku Ingin ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yang seperti itu puisinya. Bisa kalian cari di Google. Atau ini W.S. Rendra. Nah, kalau kalian suka membacakan puisi dengan cara yang berapi-api, menggebu-gebu, silahkan cari puisi-puisi dari W.S. Rendra. Oke, itu rekomendasi dari Bapak. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan selama di rumah adalah coba deh kalian cari satu puisi di Google, googling dari nama-nama penyair yang tadi kalian cari. Cari satu yang paling serak untuk kalian, kemudian coba kalian bacakan puisi tersebut, kalian rekam ya, pakai handphone saja. Durasinya tapi jangan terlalu lama ya, cukup 1 atau 2 menit atau terserah kalian, tapi jangan, kalau bisa jangan lebih dari 2 menit lah ya. Cukup 1 atau 2 menit saja, atau kurang dari 1 menit ya tidak apa-apalah, yang penting coba kalian cari satu puisi yang menarik untuk kalian bacakan, kalian rekam ya. Kalau kalian punya kuota, silahkan kirim ke email Bapak. Nanti emailnya akan Bapak simpan di halaman UKBM ya. Silahkan kirim ke email Bapak. Kalau tidak, ya bisa dikumpulkan nanti ketika kita setelah melewati masa physical distancing ini. Jadi saat bertemu di sekolah, Bapak harap filenya sudah ada, jadi kita bisa
sama-sama mengomentari bagaimana pembacaan puisi kalian seperti itu ya. Oke. Yang paling penting yang Bapak harapkan adalah kalian melakukan kegiatan yang bermanfaat selama masa physical distancing ini. Membaca karya sastra itu salah satunya merupakan salah satu obat untuk mengembalikan mood gitu ya. Jadi biar kalian tidak galau, biar ada kerjaan, biar nggak gabut ya. Bisa coba baca-baca puisi lah ya, daripada bacain terus chattingan sama mantan ya. Coba baca-baca puisi, siapa tahu nanti di kemudian hari kalian bisa menciptakan sebuah puisi yang bisa dijadikan film gitu ya. Contohnya kalau pernah dengar film AADC itu ada puisi yang ada di dalam film tersebut. Oke, itu saja dari Bapak. Semoga kalian sehat selalu dan tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluyuran keluar. Kita berdoa bersama-sama biar masa physical distancing ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bertemu di sekolah dengan keadaan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.